wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Setiawati dengan NIM 22133031 yang akan memaparkan tentang Learning Journal yang ke-11 pada tanggal 20 Mei 2024. Nah, kali ini kita berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya karena ini menggantikan pertemuan kami pada Kamis yang akan datang. Nah, sekarang ini tepatnya pada tanggal 20 Mei, yaitu bertepatan pada hari Senin 2024. Pada kali ini kami membahas tentang reportase atau liputan. Apa sih reportase dan liputan? Nah, reportase ini pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja dengan langsung terjun ke lapangan. Liputan atau reportase pada dasarnya adalah usaha untuk mengumpulkan data-data untuk membuat suatu tulisan, baik tulisan ilmiah maupun karya-karya populer. Aktivitas liputan akhirnya menjadi sangat lekat dengan penulisan berita. Dalam pencarian berita, seorang wartawan atau reporter memperoleh bahan berita melalui liputan atau mencari tahu secara langsung ke lapangan. Nah, proses pencarian dan penciptaan berita dimulai dari ruang redaksi melalui forum tempat rapat proyeksi, rapat perencanaan berita atau rapat peliputan rutin wartawan di bawah koordinasi koordinator liputan. Dalam rapat ini, setiap reporter atau wartawan mengajukan usulan liputan. Tahap persiapan wawancara dalam sebuah peliputan wawancara atau interview merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses penggalian sebuah berita. Nah, wawancara atau interview merupakan salah satu metode pengumpulan bahan berita, data atau fakta. Nah, selanjutnya itu menentukan angle. Dalam menentukan angle atau arah bahasa merupakan salah satu persiapan yang sangat penting dilakukan oleh wartawan untuk melakukan wawancara. Hal ini untuk menjaga agar pembicara dapat terarah dan tidak melenceng dari tujuan wawancara. Nah, selanjutnya itu ada menentukan narasumber. Dalam rubrik topik, penentuan narasumber dilakukan oleh pembuat Term of Reference atau TOR dan melalui penjaringan pendapat para rapat redaksi sehingga wartawan pada saat melakukan wawancara dapat langsung menemui narasumber yang telah ditentukan. Term of Reference adalah penjelasan lengkap dalam bentuk berkas atau dokumen mengenai landasan, tujuan, dan struktur proyek yang akan segera dilaksanakan. TOR juga berisikan perjanjian, jadwal pertemuan, dan negosiasi yang sudah atau akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Bisa dibilang TOR adalah suatu acuan atau panduan dalam pelaksanaan suatu proyek. Tim Project Management. Nah, tim Project Management adalah pihak yang dipercaya untuk membuat dan menyusun TOR. Nah, dalam TOR ini terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama yaitu ada latar belakang, uraian kegiatan, maksud dan tujuan, metode dan tahapan. Selanjutnya ada jadwal dan tempat, produk dan jasa, dan yang terakhir tim evaluasi, logistik, dan anggaran. Nah, ada lagi jangan lupa pelaksanaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu ada cara membuat TOR. Yang pertama yaitu membuat judul proyek, program atau kegiatan. Judul TOR ini adalah suatu yang mengacu pada proyek, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Buatlah judul dengan jelas atau sederhana agar mudah dimengerti oleh pihak yang membacanya. Yang kedua itu ada menuliskan latar belakang dengan rapi, tidak diruntut atau isi TOR yang sudah disebutkan sama seperti dokumen perencanaan lainnya. Bagian latar belakang selalu ada di awal dokumen. Menuliskan latar belakang menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dimengerti oleh banyak pihak akan mempermudah mereka untuk memahami dengan jelas mengapa perusahaan tersebut melaksanakan proyeksi tersebut. Selanjutnya yaitu sebut
Kan tujuan atau rinci setelah memastikan bahwa alasan atau landasan dalam pelaksanaan proyek sudah rasional dan relevan dengan latar belakang. Maka berikutnya kita bisa memulai menuliskan tujuan apa saja yang ingin disampaikan dan proyek tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tuliskan semua elemen yang ada pada isi TOR. Jangan sampai kita melewatkan satu bagian pun pada isi TOR untuk dituliskan, karena antara satu dan lainnya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Termasuk juga siapa saja person in charge sebagai tim dan pelaksana serta penanggung jawab yang akan dipercaya untuk memegang proyek atau program tersebut. Selanjutnya yaitu keberlanjutan program. Sebenarnya mencantumkan bagian ini pada akhir TOR adalah pilihan yang tidak mengikat atau dengan kata lain tidak terlalu penting. Tidak apa-apa, tidak berpengaruh pada jalannya proyek atau program, hanya merupakan bentuk kontinuitas dari proyek atau program yang sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan anggaran. Hal ini, yang satu ini merupakan bagian penting yang ada di TOR, merupakan yang tidak boleh terlewatkan dalam cara membuat TOR. Anggaran perlu dibuatkan rancangan agar selalu segala sesuatunya terhitung jelas dan tidak mengalami kesalahpahaman. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok ini. Dan selanjutnya yaitu kami melakukan sesi tanya jawab, dan ada satu hal yang istimewa yaitu sebuah kuis yang dipandu oleh UES. Nah, kali ini kami dipandu oleh Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Adi Kusuma. Setelah kelompok itu memaparkan, akhirnya Bapak Adi pun menjelaskan apa yang keliru dan apa yang harus dibenarkan. Dan setelah itu kami melakukan sesi dokumentasi. Setelah lama kemudian akhirnya kami pun bubar dari kelas. Sekian Learning Journal pada pertemuan yang ke-12 ini, tepatnya di Learning Journal yang ke-11. Mungkin cukup sekian Learning Journal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.